Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A9 calon guru penggerak dari Kabupaten Sukabumi. Saya Ridwan Saidi bertugas di SD Negeri Batu Karut. Sebelah kiri Saya Yusuf Supriyadi bertugas di SMK Negeri 1 Suklarang Kabupaten Sukabumi. Saya Jet Parijan Nurrahman bertugas di SMPN Negeri 2 Sukaraja. Saya Irna Sri Asmawati bertugas di SDN 1 Kebon Pedes. Saya Indah Pratiwi dari SD Negeri Bantarsari, Kecamatan Pabuaran. Ya. Pada hari ini kami akan membuat demonstrasi konseptual tentang coaching dan supervisi akademik. Mudah-mudahan praktek-praktek baik yang kami lakukan mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridwan. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Pada hari ini kabar saya lumayan perjalanan agak jauh, Pak. Ke rumah iya. Pak. Tadi ada sedikit gangguan keterlambatan dalam perjalanan. Kalau Ya. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu gimana hari guru dapat hadiah apa dari anak-anak? Oh, alhamdulillah saya dapat kejutan di kelas. Katanya, Bu, ada yang berantem. Tanya di selamat hari guru, seperti itu, Ya. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak kado. Saya lumayan ya juga alhamdulillah ya. Dapat apa aja, Pak? Di antaranya ini. Wah, udah Dapat hadiah walaupun sederhana, hanya ucapan ya sebenarnya, ucapan selamat guru, tapi perhatian yang paling ini dari anak-anak ya, alhamdulillah. Ibu pada hari ini akan melaksanakan coaching bersama Pak Yusuf ya? Iya, betul, Pak. Baik, Pak Yusufnya sudah hadir? Alhamdulillah sudah, Pak. Ya. Iya. Terus bagaimana untuk penilaian, apakah sudah rubriknya sudah sesuai dengan alur tirta belum? Rubriknya sesuai dengan alur cerita yang akan di dalam kegiatan coaching kali ini. Prinsipnya sudah sesuai dengan prinsip alur cerita. Nah kan di dalam kita itu ada tujuannya, di situ sudah ini berarti sudah sesuai, sudah ada. Ya. Terus untuk kompetensi coaching yang akan dikembangkan dalam proses ini ada berapa Pak? Kompetensi yang ingin dikembangkan kali ini ada 3, Pak. Di antaranya ada presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk kegiatan coaching Pak Yusuf. Nah dari semua aspek itu secara spesifik nih yang akan Ibu kembangkan itu kan tadi ada beberapa ya. Yeah. Secara spesifik yang akan Ibu kembangkan bersama Pak Yusuf itu seperti apa? Nah, prinsip kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching ini yang lebih spesifik, yang ingin saya yang ingin diobservasi ini adalah mendengarkan aktif, Pak. Kemudian satu lagi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Terus kan ada indikator ketercapaian nih, Iya, Ibu. Itu kira-kira tujuannya yang perkembangannya seperti apa? Nah, dalam kegiatan coaching ini saya ingin Pak Yusuf ini sebagai coach ingin mendapatkan solusi-solusi indikator yang ingin dicapai untuk Pak Yusuf ini adalah pencapaian ketercapaian solusi gitu ya, solusi yang ingin dicapai Pak Yusuf, solusi yang dapat menyelesaikan segala permasalahan yang dimiliki Pak Yusuf. Nah, jadi kompetensi tersebut ingin saya dikembangkan untuk Pak Yusuf. Ya. Mudah-mudahan semua indikator yang akan dicapai itu nanti bisa tercapai pada kesempatan coaching kali ini. Juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk sampai kelancaran dengan apa yang akan kita laksanakan dalam kegiatan ini. Ya, terima kasih Bu Indah. Terima kasih, Bapak. Siang Pak Yusuf. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat.
Alhamdulillah. Pak Yusuf katanya pada hari ini ada yang mau dibicarakan. Ya, betul. Apa nih yang akan dibicarakan kita pada sesi ini? Pada hari ini sebetulnya saya mau bicara sesuatu yang penting, Ibu, mengenai motivasi belajar peserta didik yang saya ajar di sekolah saya, di kelas saya mungkin. Jadi akhir-akhir ini memang motivasi belajar peserta didik itu semakin menurun saya rasa. Dilihat dari pertama dari kehadiran, ada beberapa siswa yang sering tidak hadir, kemudian dari itu juga dari tingkat kesiangan juga semakin banyak yang masuk terlambat. Iya. Kemudian ada beberapa siswa yang di tengah pembelajaran ada yang izin selalu seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi banyak faktor yang terlihat ya untuk motivasi ini, motivasi belajar murid Pak Yusuf ini Betul. sepertinya agak menurun seperti itu ya Pak. Iya betul Ibu. Iya. Nah, untuk kegiatan kita siang hari ini, apa yang ingin Pak Yusuf dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya tentu saja setelah obrolan kita ini mudah-mudahan ada solusi untuk bagaimana meningkatkan motivasi belajar peserta didik tersebut Ibu. Mm-mm. Sehingga kualitas pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu lebih meningkat. Baik. Seperti itu. Jadi ingin meningkatkan Motivasi belajar motivasi ya peserta dengan didik. kualitasnya ya. Ya. Kemudian apa ukuran keberhasilan dari sesi kita hari ini, Pak? Ukuran keberhasilannya tentu saja nanti dari nilai mungkin ya Bu ya, nilai peserta didik itu akan meningkat kalau motivasi belajarnya itu meningkat. Oh, iya, Gitu. baik. Nah, fokus tujuan sesi kita kali ini untuk meningkatkan motivasi belajar ya. Betul. Ya, baik. Nah, agenda yang akan kita diskusikan pada kali ini yaitu mencari solusi-solusi ya, Pak, Betul, tentang betul. meningkatkan motivasi belajar murid Pak Yusuf. Nah, kemudian apa yang paling penting dari eh, peningkatan motivasi belajar murid Pak Yusuf ini? Nah, yang paling penting saya rasa adalah kualitas pembelajaran itu sendiri, Ibu. Di mana dalam kualitas pembelajaran itu kan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Nah, semua hal itu harus benar-benar kualitasnya benar-benar harus baik sehingga motivasinya peserta didik itu pun akan semakin baik. Nah, ya, kemudian ada nggak sih Pak hambatan yang Bapak mungkin nanti dapatkan di lapangan seperti itu? Saya rasa hambatan-hambatan pasti ada ya Bu ya, Mhm. terutama masalah perlengkapan atau alat pembelajaran karena memang sekolah kita relatif sangat baru lah seperti itu. Artinya perlengkapan itu belum memenuhi standar lah seperti itu atau belum lengkap. Kemudian hambatan lain mungkin dari sayanya sendiri mungkin kualitas pembelajaran yang saya lakukan mungkin kurang ya Bu ya. Dilihat dari pengalaman mungkin, kemudian dari keilmuan saya yang memang harus terus belajar dan belajar lagi seperti itu. Baik. Pak Yusuf, dari barusan nih dari hambatan-hambatan tersebut, kira-kira ada nggak sih yang solusi yang Pak Yusuf sudah pikirkan gitu? Apa yang untuk mengatasi masalah permasalahan hambatan tersebut? Untuk solusi mungkin tentu saja harusnya ada ya Bu ya. Kalau saya pikir sebentar ya Bu ya. Untuk motivasi belajar mungkin saya harus lebih menekankan pada media pembelajaran yang harus saya perbaiki. Sepertinya itu sih yang paling dekat. Karena kemarin itu saya kurang menggunakan media pembelajaran. Saya hanya berpusat pada guru, ceramah terus gitu seperti itu. Sedangkan apa yang kita pelajari baru-baru ini kan pembelajaran itu harus berpusat pada murid seperti itu. Mungkin itu yang menjadi
solusi atau ya solusi dari masalah-masalah yang saya hadapi. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih Pak, motivasi murid Pak Yusuf ini sekarang ada di posisi mana sih? Sebelum ini mungkin hanya ada di posisi 5 ya Bu ya, karena saya rasa ini jauh dari standar. Harusnya pembelajaran ini efektif, ternyata yang saya rasakan jauh dari efektif ya, jauh dari nilai yang bagus seperti itu. Oleh karena itu, mungkin kalau saya nilai 1 sampai dengan 10, itu masih ada di tahap atau posisi 5. Posisi 5 ya. Untuk posisi yang Bapak inginkan, nah, apa sih yang bisa Pak Yusuf perbuat untuk murid Pak Yusuf ini? Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin saya akan lebih menekankan pada penggunaan media pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran yang lebih teknologi lah seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi seperti menggunakan proyektor, kemudian menggunakan laptop, kemudian bisa juga nanti menggunakan speaker mungkin ya untuk pembelajaran sosial emosional. Nah, karena ya seperti tadi yang saya sudah jelaskan kemarin-kemarin, saya hanya berceramah saja seperti itu, tidak menggunakan media dan teknologi seperti itu, sehingga anak-anak kelihatannya seperti itu, kurang menarik seperti itu ya. Nah, jadi apa sih sarana dan prasarana dan itu sangat mendukung ya Pak untuk meningkatkan Ya, motivasi belajar. harusnya sangat mendukung dan berpengaruh banyak gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti sarananya itu ada Bu, karena kemarin-kemarin mungkin ada cuman rebutan dengan guru yang lain sehingga saya tidak bisa leluasa menggunakan fasilitas tersebut. Nah, nanti kedepannya mungkin saya bisa menggunakan sarana-sarana seperti proyektor dan juga laptop tersebut sehingga kualitas pembelajarannya akan meningkat. Motivasi belajar siswa pun akan semakin baik. Nah, untuk tadi kata Pak Yusuf itu meningkat ya itu apa sih prestasi belajarnya. Nah, itu ada ukuran suksesnya itu dari rancangan yang yang dilakukan Pak Yusuf itu apa sih yang Tolak ukur targetnya ya. ya tolak ukurnya gitu. Tolak ukur atau indikator kesuksesan yang saya jalankan mungkin ya Bu ya, nanti bisa dilihat pertama dari nilai akademik, baik itu nilai sikap, nilai pengetahuan ataupun keterampilannya itu saya harapkan meningkat ya. Kemudian dari proses pembelajarannya itu pun akan semakin efektif, dimana saya tidak akan capek Bu kalau menggunakan media, akan lebih mudah mungkin ya, akan lebih happy, akan lebih bahagia seperti itu. Pak Yusuf, waktu kita tidak banyak nih. Ya. Kira-kira kesimpulan apa sih yang Pak Yusuf dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Oke, kalau saya simpulkan, Ibu, dari obrolan kita kali ini, pertama masalahnya itu adalah motivasi belajar siswa. Adapun rencana aksinya itu saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih efektif lagi seperti penggunaan proyektor, laptop, dan speaker. Kemudian indikatornya itu, untuk indikator keberhasilan aksinya itu adalah nilai akademik yang semakin meningkat, baik dari nilai sikap, pengetahuan, ataupun keterampilan. Seperti itu. Ya. Kapan nih kira-kira Pak Yusuf akan mengadakan tindak lanjut dari sesi kita kali ini? Secepat mungkin Ibu. Jadi kalau sekarang itu kita berdiskusi, mungkin minggu depan saya akan lakukan hal itu. Ya diawali dengan pembuatan rencana pembelajaran dulu Bu. Jadi direncanakan dulu dengan baik-baik. Kemudian saya akan diskusikan dengan Ibu mungkin sebagai coach ya. Rencana saya sudah baik atau belum, atau ada tambahan dari Ibu mungkin. Mohon sarannya nanti ya. Kemudian kalau sudah RPP-nya atau modul ajarnya bagus,
Nanti saya akan lakukan di kelas. Ya, terima kasih. Seperti itu. Semoga kita ketemu di sesi berikutnya dengan cerita-cerita dari Pak Yusuf ya tentang peningkatan motivasi belajar murid Pak Yusuf yang meningkat ya. Oke, mudah-mudahan ada rezekinya, ada umurnya Bu ya. Amin. Ya, terima kasih Pak Yusuf atas obrolan kita hari ini. Sama-sama Ibu, Semoga terima kasih sukses. banyak. Sukses untuk semua ya. Amin. Ya. Assalamualaikum Ibu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana proses coachingnya sudah berhasil? Tadi sudah dilaksanakan coaching Ya. dengan bersama Pak Yusuf. Alhamdulillah kegiatannya sudah lancar dilaksanakan. Ya, saya pun tadi memperhatikan ya. Alhamdulillah. Terus apa yang sudah Ibu lakukan yang tadi dari Ibu kan tadi waktu saya awal Ibu ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai gitu. Iya. Itu yang sudah dilakukan bersama Kuci tadi seperti apa? Nah, tadi saya sudah melaksanakan coaching dan kompetensi yang dikembangkan juga tadi saya mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah dilaksanakan sesuai dengan alur Tirta. Ya. Ya, saya pun akan menyampaikan sedikit ya catatan saya tadi. Ibu tadi dalam proses coaching tadi alhamdulillah sudah sesuai dengan alur yang ada, alur Tirta. Juga mudah-mudahan yang jelas coaching dalam proses tadi itu menghasilkan pembelajaran untuk Kuci ya, untuk Pak Yusuf lebih baik lagi. Dan tadi kan awalnya tadi Pak Yusuf targetnya 9 ya. Dari ketercapaian 5 tadi ya. Iya, betul. Sebenarnya lumayan cukup tinggi yang harus dicapai oleh Pak Yusuf ya. Tapi mudah-mudahan Pak Yusuf dengan apa yang disampaikan dalam proses ini, mudah-mudahan beliau mendapatkan hasil yang maksimal. Terus kompetensi apa lagi yang ingin Ibu nanti kan tadi ada RTL ya yang akan di ini. Iya. Terus dalam RTL itu nanti ada kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi bersama Kuci? Nah, nanti saya ingin mengembangkan kompetensi Pak Yusuf itu dengan mengajukan pertanyaan yang lainnya seperti tadi kan Pak Yusuf sudah menyampaikan ingin meningkatkan motivasi belajar muridnya dengan meningkatkan itu dengan strategi memakai media media belajar pembelajaran yang lebih ke teknologi gitu ya Pak, lebih modern mungkin ya lebih kekinian gitu seperti menggunakan PowerPoint gitu, terus menggunakan laptop gitu ya Pak. Jadi lebih anak-anak motivasi belajarnya akan meningkat seperti itu. Ya mudah-mudahan anak-anaknya Pak Yusuf dengan proses tadi dengan peningkatan dalam bidang teknologi itu ya yang betul, ingin dikembangkan lebih itu mudah-mudahan tercapai banget gitu ya. Mudah-mudahan nilainya nilai yang 9 yang dari awalnya 5 mudah-mudahan tercapai. Iya betul Pak. Ya. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu Ibu ya. Iya Bapak. Terima kasih proses pada hari ini coachingnya mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih Bapak sama-sama. Observasinya. Terima kasih telah menyaksikan demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang telah kami praktekkan menjadikan suatu pengalaman khususnya bagi kami, juga menjadi hal-hal yang bisa ditiru mungkin oleh pemirsa yang membaca atau melihat video kami, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari kelompok kami. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.